Sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Saroh. Ya, selamat malam Mbak Saroh. Iya, selamat malam. Mbak Saroh ini di daerah Tersono Batang. Iya, Tersono Batang. Lokasi kejadiannya silahkan, boleh disebutin nggak? Iya. Soalnya di jalan. Lokasi, iya, lokasi kejadian di area Wadas Lintang itu perbatasan Wonosobo, arah ke Cilacap Gombong. Baru kemarin itu kejadiannya, sekitar malam Sabtu kemarin. Kita arah mau mengambil bayi, menghantar teman, tapi kejadiannya itu ya kalau kita nggak ngerasain sendiri kan kadang kita nggak itu ya, apa iya gitu loh, masih nggak terlalu percaya gitu. Lah terus kita itu pas arah ke sana itu memang betul-betul nyata. Kita itu merasa, kawan kita baru ngomong bismillah ya, kalau di sini itu harus hati-hati, kalau lihat apa-apa maksudnya jangan teriak, jangan gimana. Di perjalanan kita harus bisa apalah yang kita bisa baca, kita baca gitu. Dan dalam perjalanan itu pertama kalinya itu kita biasa aja, nggak ngerasain apa-apa, tapi lama-kelamaan itu agak-agak gimana, dingin, merinding gitu loh, kayak merinding gimana gitu. Terus dalam perjalanan agak yang pokoknya itu jalannya itu agak-agak memang sepi, sunyi. Memang benar-benar mungkin kalau sekelilingan itu hutan-hutan gitu. Terus di dalam mobil itu kayak saya itu mau bilang kok di dalam mobil kayak ada kata atau gimana gitu, tapi kan kok temen saya jorok banget sih gitu lah. Terus saya itu diam dulu, tapi lama kelamaan kan rasa penasaran itu timbul. Nah terus saya itu pegang, kok kayak ada kata atau gimana gitu, soalnya dingin gitu loh di kaki. Habis itu saya pegang beneran, ingatnya mau diambil, mau saya tunjukin ke teman saya itu, kok maksudnya ada kata. Baru saya tangan pegang ke kaki, ada tangan itu loh, dirasa saya itu ada tangan yang kayak menjabat di dalam mobil itu. Dalam spontan saya terus langsung bangun gitu loh. Baru saya maksudnya percaya, oh memang benar-benar ada loh ini loh, maksudnya beda alam itu ada gitu loh mas. Itu kejadiannya itu sekitar di Wadas Lintang itu, benar-benar kanan kiri hutan gitu loh. Itu yang membuat saya benar-benar sudah, oh ya benar ada ya alam gaib. Kayak gitu mas. Itu Mbak bilang kayak ada dingin di kaki, tapi Mbak lihat sendiri nggak? Enggak lihat sama sekali. Tapi cuma dalam perasaan saya itu, kok kayak ada itu loh, kata dingin gitu lah. Terus saya itu di dalam hati mau tak ambil, mau tak kasih tahu ke teman saya yang lagi nyetir. Maksudnya kok jorok banget sih di mobil, kok ada katanya gitu. Tapi saya itu nggak lihat, cuman tangan saya yang mengarah ke kaki. Dalam saya itu pegang itu kok ada tangan loh, maksudnya tangan saya itu kayak ada yang mau menjabat gitu. Saya langsung teriak, langsung naik. Langsung nangis saya di dalam mobil. Terus teman-teman lain gimana responnya? Itu kan tiga orang ya, ikut. Yang di depan kan 2 orang, saya belakang sendiri. Di belakang itu sendiri ya, teman-teman langsung, yang satunya sudah nangis, yang nyetir itu langsung keluar. Terus pintu bagasi semua dibuka. Yang teman saya yang katanya mungkin lihat, tapi saya memang nggak lihat, tapi rasanya saya itu udah merinding, udah dingin, udah itu nggak bisa diomongin. Saya cuma bisa nangis waktu itu. Dan itu posisinya waktu itu baru berangkat ya? Iya, baru berangkat. Pulangnya gimana? Lewat tempat itu lagi? Pulangnya alhamdulillah, saya memang ya agak penasaran juga, tapi kan bawa bayi ya, pulangnya bawa bayi. Udah dibilangin nggak usah ke situ lagi, tapi kan rasa penasaran saya masih menggebu gitu.
saya pulangnya kan siang, jam 10 pagi saya pulang dari sana, tapi beda Mas, saya pulang maksudnya rumah itu penuh gitu loh. Pas malam saya berangkat itu nggak ada yang, maksudnya rumah itu cuma di pinggir-pinggir jalan, nggak kelihatan rumah ramai. Belum paham. Yang maksudnya kan saya pulangnya jam 10 pagi. 10 pagi. Iya, tapi maksudnya 10 pagi kan saya ini semalam kok keadaan kayak gitu kan. Dan saya 10 pagi itu pagi saya pulangnya lewat situ lagi. Lewat jalan yang sama. Saya nggak lihat apa-apa, cuman yang lihat itu yang kawan saya yang bawa mobil itu. Saya cuman bertiga pas berangkat. Mas Febri, langsung deh. Selamat malam Mbak Saroh. Iya, selamat malam. Ini kejadian di Wadas Lintang ya, di area Iya, situ sekitar situ. Hampir sekitar itu. ya. Yang saya tangkap ya di daerah situ itu memang banyak sekali sosok-sosok astral yang jahil gitu. Iya, soalnya saya nggak lihat. Dan salah satunya ini ya yang sempat ngejailin Mbak Saroh sama teman-teman itu gitu. Iya. Itu sebenarnya yang mengganggu nggak hanya satu sosok yang saya lihat ya Mas ya. Tapi ada gitu. beberapa sosok yang berusaha mengganggu gitu Mbak. Bahkan sebenarnya dari rumah mau berangkat ya, itu sudah ada sosok yang ngikut gitu. Sosoknya apa gitu. Kalau yang dari rumah ini adalah sosok perempuan ya Mas. Enggak tua banget ya, sekitar umur 60-an lah. Sekitar umur 60-an seperti itu gitu. Ini dari yang pertama ini ya, yang ikut ini dari sekitaran desanya Mbak Saroh ini gitu Mas. Ya entah itu mau ngejaga atau mau membuat celaka saya nggak tahu ya. Tapi sosok ini sudah ngikut dari rumah ini tadi gitu Mbak. Gitu. Dan sampai ke Wadas Lintang. Itu memang ada beberapa sosok yang mengganggu ya. Soalnya itu kan kayak gini Mas, yang pertama itu kan yang namanya saya nggak pernah lihat yang kayak gitu ya, mistis-mistis kayak gitu. Saya itu nggak pernah lihat, cuman kan ya Bismillah lah, apa yang saya bisa baca saya baca. Cuman memang pas masuk area situ Mas, ya Allah, saya punya badan itu kayak gimana ya, dingin gimana gitu loh. Badannya terasa berat gak Mbak? Berat dingin. Kan kita kalau di AC, dinginnya di AC sama dinginnya berat gimana itu kan beda ya. Kayak gitu. Baru selama ini ngalamin sendiri gitu loh Mas. Ya. Jadi yang sempat interaksi ya, itu adalah sosok wanita ya. Wanita itu bukan kuntilanak, bukan peri atau sebagainya gitu, bukan ya. Sosoknya itu ya seperti manusia biasa gitu Mas. Tapi memang tempat situ memang itu ya Mas ya. Memang intinya ada yang roh-roh halus gitu ya. Ya, banyak. Ya bukan ada lagi ya, tetapi banyak ya kalau daerah situ gitu Mbak. Dan yang interaksi ini adalah sosok yang apa ya, yang bisa dikatakan meninggal di
tempat itu gitu Mbak. Oh gitu. Mobil juga itu kayak gini Mas, biasanya kan kalau kita bawa mobil AC kan nggak dihidupin kan mesin agak ringan gitu ya biasanya. Nah itu kan kita mencoba AC-nya nggak usah dihidupin biar kita bawanya mobil itu ringan, tapi tetap saja Mas mobilnya itu kayak berat gitu loh. Itu drivernya yang bilang gitu Mbak? Iya, drivernya yang bilang. Kita kan mungkin drivernya sudah ngerasain, cuman nggak ngomong langsung ke kita karena biar kita itu nggak takut. Soalnya kan cewek 2, cowok 1. Gitu. Itu tadi ya yang saya bilang itu tadi ya, dari rumah saja sudah ada yang ikut gitu ya. Terus sampai ke area situ pun juga ada yang nebeng lagi. Iya. Ya lebih dari 5 lah kalau yang sampai ke situ Mbak, sampai di area situ ya, yang istilahnya mengganggu atau yang mengikutin itu lebih dari 5 sosok gitu. Salah satunya yang sampai interaksi dengan Mbak Saroh ini ya sosok yang perempuan itu ini tadi gitu. Itu kalau bisa dirasakan ya, kalau kita megang, tadi kan bilang sempet kayak megang tangannya gitu ya. Dinginnya itu dingin seperti kayak orang meninggal gitu. Betul, kan kirain katak ya, kalau dinginnya katak itu kan dinginnya gimana gitu loh. Pikiran saya itu tadinya kok jorok banget sih di mobil kok ada kodok. Pikiran saya itu kayak gitu pertamanya. Serem banget Mas, wah. Kirain kan mau saya ambil kodoknya, mau saya tunjukin, ini loh kok jorok banget sih kayak gitu. Tapi saya pas otomatis saya mau ngambil, kok tangan itu seakan-akan kayak mau jabat, tapi dinginnya itu langsung membuat saya langsung berdiri di mobil itu, otomatis saya langsung berdiri. Dan temen saya pun langsung ikut panik gitu loh. Aduh, ini saya nggak bisa bayangin ibaratnya tuh kayak Mbak Saroh tuh berarti salaman sama sosok astral ya. Saya udah turun Mas, satu mobil kan bertiga, saya turun di pinggir jalan yang sangat-sangat sepi. Pikiran saya cuma satu, kalau drivernya udah dikuasain sama yang itu di jalan kan kita pikirannya kalau di salah di jalan kan pasti otomatis pikirannya udah yang enggak gitu ya. Wah itu kita sudah habis pikirannya di situ Mas, di pinggir jalan yang sangat sepi. Kita sempet ambil air wudhu juga di situ, ambil sholat di pinggir jalan juga. Sorry, jam berapa waktu itu berarti? Sekitar mungkin hampir kurang lebih jam 12 malam. Jam 12 malam. Mobil berhenti karena kita benar-benar udah lihat drivernya itu kayak udah kesurupan gitu loh. Itu yang membuat kita benar-benar mau nangis, mau teriak. Kayak gimana ya, seperti hidup di tengah-tengah yang sangat sepi pokoknya. Sorry, tadi yang drivernya kayak kesurupan itu udah diceritain ya? Belum ya? Ini yang kedua kalinya. Yang pertama kali itu kan saya yang maksudnya kena itu. Terus yang kedua kalinya drivernya kayak kesurupan. Tapi di rangkaian perjalanan yang sama Mbak? Sama, Di malam itu juga? Di malam itu juga. Duluan mana? Duluan saya. Pertama kali saya yang itu, dan yang kedua kalinya itu drivernya yang kayak kesurupan. Kita turun semua. Sorry. Ini agak ini nih puzzle-nya perlu perjelas dulu. Posisinya Mbak yang tadi ada sesuatu dingin di kaki, dikira katak di atas tangan. Itu posisi mobil masih jalan. Masih jalan posisi. Terus habis itu kaget ya kan? Teriak. Kaget. Tapi terus saya ngomong drivernya turun gitu, berhenti. Saya suruh turun berhenti. Tapi drivernya nanti kan posisi itu nggak pas gitu loh buat kita berhenti. Yang itu. Lepas itu kan ada mungkin kampung tapi sepinya tengah malam itu kan sepi. Turun. Terus semua pintu dibuka sama drivernya. Oke sudah nggak ada gitu, tapi kan saya nggak tahu ya di dalamnya ada apa, itu saya nggak tahu. Terus saya lanjutin perjalanan lagi. Terus yang keduanya itu drivernya juga kayak kesurupan.
yang kedua kali, kejadian yang kedua kali. Jedanya berapa Sama lama berarti Mbak? Mungkin saya dari rumah habis maghrib. Enggak, sorry. Maksudnya iya. Dari kejadian yang tadi Mbak kayak ada tangan, kaki itu, kaki. Sampai akhirnya kesurupan itu berapa lama? Mungkin kurang lebih nggak sampai 1 jam kayaknya Mas. Di perjalanan itu juga. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam, tapi udah. Kejadian kayaknya kurang lebihnya. Yang kedua kalinya. Dan yang ini tuh drivernya yang kayak kesurupan. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya kita turun semua. Dan kita berhenti sejenak. Kita maksudnya nungguin drivernya kayak, maksudnya tenang dulu atau gimana gitu kan. Kita nggak tahu. Habis drivernya tenang, baru kita jalan lagi. Terus drivernya siapa yang nyembuhin atau apa gitu? Drivernya sendiri ya, kata drivernya, kan saya nggak lihat, drivernya ngomong ini memang ada yang ngikutin, cuman kalau disuruh keluar dari saya driver tadi itu nggak mau, memang kita harus turun dulu kayak gitu, kayak di depan balai desa itu kayaknya dia turun. Mas Febri, gimana nih tanggapannya? Ini bukan drivernya ngeprank kan? Nah, cobalah itu saya mau tahu ini drivernya yang ngeprank atau gimana gitu. Tapi memang rasa saya kan jadi takut ya. Memang saya nggak lihat apa-apa gitu loh. Ya. Ini kalau menurut saya di sisi ada sosok-sosok astral yang mengikuti gitu ya Mas ya. Itu di sisi lain si driver ini juga panik gitu. Dan kepanikan ini dimanfaatkan oleh sosok-sosok astral ini gitu Mas. Jadi waktu keadaan kita panik, otomatis kan kita nggak bisa mengontrol diri kita ya Mas. Iya. Dan sosok ini kayak memanfaatkan untuk istilahnya apa ya, bukan kesurupan ya, tetapi kayak menempel gitu loh. Istilahnya bukan kesurupan tetapi ketempelan. Sekedar ketempelan gitu. Jadi sebenarnya orangnya masih cukup sadar, orangnya tahu gitu. Dalam kontrol dia sendiri, tapi karena ada sosok tersebut jadi kayak gitu. Kayak kesurupan. Iya. Tapi memang benar-benar ada ya Mas ya? Sosok-sosok astral yang ngikutin gitu. Iya. Ya yang seperti saya bilang tadi ya Bu. Sosok yang mengikutin itu lebih dari 5 gitu. Lebih dari 5 sosok dan lah itu kalau drivernya itu, maaf ya, kalau drivernya itu memang tahu ya Mas ya, maksudnya di sekitar kita ada apa itu yang driver. Ya bisa dibilang peka ya Bu ya, peka gitu. Jadi mungkin beliau wujudnya ini itu gimana mungkin kurang, menurut saya kurang paham atau kurang pas gitu ya, tetapi dia peka gitu, bisa merasakan kalau di sini ada, kalau di sini ada gitu. Baik. Itu berarti setelah sampai Batang, babynya udah dijemput, apa tuh? Cerita. Alhamdulillah sesudah babynya dijemput, sekarang kan babynya udah dijemput, udah sampai Batang, alhamdulillah sehat semua. Cuman itu membuatkan saya pengalaman yang, maksudnya yang tadinya saya cuman bisa dengar dari temen, tapi saya merasakan sendiri, oh memang nyata gitu loh Mas. Tapi pasti tetangga udah cerita dong. Ya saya langsung cerita Mas. Maksudnya sampai sekarang pun kayak ini saya cerita aja masih langsung keinget spontan gitu loh kejadian di tempat itu. Langsung merinding sendiri saya ini.
Yap. Oke. Mbak Sarah, Iya. terima kasih banyak ya Buat kenangan. untuk Iya, ceritanya malam makasih hari banyak ini, ya. Mas. Iya. Iya, sama-sama. Makasih ya Mas ya. Selamat malam, selamat Yo, assalamualaikum. istirahat. Selamat malam. Iya. Waalaikumsalam.